Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nama saya Mararti, NIM saya K7119152. Saya dari kelas 3B. Program studi S1 PGSD Kebumen, Universitas 11 Maret. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan kepada kalian mengenai praktikum pipa organa terbuka dan praktikum pipa organa tertutup. Langsung saja saya perlihatkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat praktikum pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu bahwa tujuan dari praktikum yang saya lakukan ini adalah untuk menganalisis hubungan frekuensi bunyi dengan jumlah air dan kolom udara yang terdapat pada masing-masing botol. Langsung saja kita ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini sangat sederhana dan cukup mudah, yaitu pertama kita harus menyiapkan 8 buah botol kaca bekas. Di sini saya menggunakan bekas botol marjan dengan jumlah 8 buah yang sudah saya bersihkan. Kemudian saya menggunakan air yang sudah saya beri pewarna makanan berwarna merah. Tujuan dari saya menggunakan pewarna makanan di sini adalah untuk mempermudah pengukuran tinggi air ketika nanti sudah dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya saya menggunakan cangkir untuk mempermudah memasukkan air ke dalam botol. Lalu saya juga menggunakan corong untuk memasukkan air juga ke dalam botol supaya airnya tidak tumpah. Selanjutnya saya menggunakan sendok untuk mengetuk masing-masing botol. Selanjutnya pewarna makanan untuk mewarnai air. Selanjutnya ini ada spidol. Spidol ini saya gunakan untuk menamai tiap-tiap botol. Langsung saja, hal yang pertama kita lakukan adalah menuangkan air yang sudah saya beri pewarna makanan ke dalam tiap-tiap botol dengan volume yang berbeda-beda. Dimulai dari yang pertama. Baiklah, setelah semua botol terisi dengan air yang volumenya kita isi berbeda-beda, selanjutnya kita akan menamai masing-masing botol ini dengan nama do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yang mana do pertama kita mulai dari botol yang terisi air paling banyak. Kita pakai spidol. Setelah kita menamai masing-masing botol dengan nama nada dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maka selanjutnya untuk membuktikan adanya frekuensi bunyi yang terdapat dalam masing-masing botol, kita harus mengetuk botol ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa praktikum pertama ini yang saya lakukan adalah praktikum pipa organa tertutup. Sebelum saya mengetuk masing-masing botol dengan sendok, maka saya akan menutup terlebih dahulu botol ini dengan menggunakan tutupnya masing-masing, karena ini merupakan praktikum pipa organa tertutup. Kita lanjutkan dengan mengetuk tiap-tiap botol untuk mengetahui frekuensi bunyinya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memainkan sebuah lagu supaya kalian bisa lebih jelas mendengar frekuensi nada yang dihasilkan dari masing-masing botol yang saya isi dengan air yang berbeda-beda. Saya akan mempertunjukkan sebuah lagu kepada kalian untuk lebih jelas mengenai frekuensi nada yang terdapat dalam masing-masing botol ini. Setelah kita mempraktikkan nada-nada yang terdapat dalam tiap-tiap botol ini, selanjutnya untuk mengetahui besar frekuensi bunyi yang terdapat
tiap botol, kita harus mengetahui dulu panjang kolom udara yang terdapat pada masing-masing botol. Untuk mengetahui atau untuk mengukur panjang kolom udara yang ada di tiap botol ini, maka kita harus menghitung dengan cara tinggi botol dikurangi dengan volume air yang terdapat di dalam botol. Untuk mengukur tinggi botol, saya sudah menyiapkan penggaris. Setelah kita melakukan pengukuran pada tiap-tiap botol, didapatlah hasil seperti ini. Setelah kita mengetahui kolom udara yang terdapat di dalam botol ini, atau lebih tepatnya panjang kolom udara yang terdapat pada tiap-tiap botol, selanjutnya kita akan menghitung jumlah frekuensi bunyi yang terdapat pada tiap-tiap botol dengan menggunakan rumus ini. Setelah mengetahui jumlah frekuensi bunyi yang terdapat pada tiap-tiap botol, bisa kita tarik kesimpulan bahwa botol dengan kolom udara terbesar memiliki frekuensi bunyi tertinggi. Sebaliknya, botol dengan kolom udara terkecil memiliki frekuensi bunyi terendah. Setelah melakukan praktikum pipa organa tertutup, maka selanjutnya saya akan melakukan praktikum pipa organa terbuka. Bahan-bahan yang kita perlukan masih sama, yaitu air berwarna merah, 8 botol kaca, lalu menggunakan cangkir, corong, pewarna makanan, lalu menggunakan spidol, dan juga menggunakan sendok serta penggaris. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Langkah pertama, kita harus memasukkan air ke dalam botol menggunakan corong dan cangkir. Pada praktikum pipa organa terbuka, kita tidak perlu menutup botol menggunakan tutupnya. Botol dibiarkan terbuka begini. Selanjutnya, untuk mengetahui adanya frekuensi bunyi yang terdapat di dalam masing-masing botol, saya akan mengetuk botol ini. Untuk lebih mempermudah kita menganalisis adanya frekuensi bunyi yang terdapat dalam botol, saya akan memainkan sebuah lagu. Setelah melakukan dan mendengarkan nada yang ada di setiap botol, selanjutnya diperolehlah langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur kolom udara yang terdapat pada tiap-tiap botol yang ada di sini. Caranya sangat mudah, kita cukup mengurangi tinggi botol dengan volume air yang terdapat di dalam botol. Untuk mengukur tinggi botol, kita menggunakan penggaris atau mistar. Begitu juga untuk mengukur volume air. Selanjutnya, setelah kita mengukur tinggi botol dan juga volume air, kita akan mengurangi tinggi botol dengan volume air untuk mengukur kolom udara yang terdapat pada tiap-tiap botol. Sehingga diperolehlah hasil seperti ini. Setelah mengetahui kolom udara yang terdapat pada masing-masing botol, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah frekuensi bunyi yang terdapat pada tiap-tiap botol dengan menggunakan rumus seperti ini. Selanjutnya, setelah mengetahui jumlah frekuensi bunyi yang terdapat pada tiap-tiap botol, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang saya peroleh setelah melakukan praktikum ini adalah pipa organa terbuka dengan kolom udara terpendek atau kolom udara yang paling sedikit memiliki frekuensi bunyi yang paling rendah, sementara pipa organa terbuka dengan frekuensi bunyi tertinggi memiliki kolom udara
terpanjang. Atau dengan kata lain, pipa organa dengan kolom udara terpanjang memiliki frekuensi bunyi tertinggi dan pipa organa dengan kolom udara terpendek memiliki frekuensi bunyi terendah. Sekian praktikum pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup dari saya. Semoga video ini membawa manfaat untuk siapapun yang menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.